Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvin dengan NPM 2023510004. Jurusan Sistem Informasi semester 5. Mata kuliah Multimedia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas multimedia yang berjudul tentang tahapan produksi multimedia. Pada slide berikutnya, yaitu ada pendahuluan. Multimedia, bagian integral dari teknologi informasi dan komunikasi. Proses produksi multimedia terdiri dari yang pertama, pre-production atau praproduksi. Yang kedua, production atau produksi. Ketiga, post-production atau pasca produksi. Tujuannya, mengubah ide menjadi produk multimedia akhir yang berkualitas. Pada slide berikutnya, tahap 1, pre-production atau praproduksi. Tujuannya, menetapkan fondasi proyek melalui perencanaan dan persiapan. Fokus utamanya yaitu yang pertama, menentukan konsep dan visi proyek. Kedua, mengidentifikasi sumber daya. Ketiga, membuat rencana dan jadwal. Keempat, mengelola resiko dan desain teknis. Pada slide berikutnya, aktivitas utama pre-production, yaitu yang pertama, ideasi dan konseptualisasi. Kedua, perencanaan proyek. Ketiga, penulisan naskah. Keempat, storyboarding. Kelima, desain konsep. Keenam, penjadwalan produksi. Ketujuh, alokasi sumber daya. Pada slide berikutnya, contoh dokumen pre-production, yaitu meliputi proyek, aplikasi pembelajaran interaktif, pengenalan jaringan komputer, durasi 12 minggu, tim project manager, desainer, pengembang, penulis konten, output, proposal, naskah, storyboarding, prototype, aplikasi. Anggaran total 70 juta. Pada slide berikutnya, peran pre-production, mitigasi resiko yaitu meliputi yang pertama, anggaran, jadwal, teknis, kualitas, komunikasi. Pada bagian efisiensi proyek, yang pertama, mengurangi reward. Kedua, optimalisasi sumber daya. Ketiga, kontrol kualitas dan manajemen ekspektasi. Pada slide berikutnya, tahap 2, production atau produksi. Tujuannya, eksekusi rencana menjadi produk nyata. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama, pembuatan konten visual atau audio. Kedua, pengembangan teknis. Ketiga, implementasi interaktif. Keempat, kontrol kualitas. Pada slide berikutnya, aktivitas utama production, yaitu meliputi yang pertama, pengambilan gambar atau video. Kedua, rekaman audio. Ketiga, pembuatan animasi. Keempat, pemrograman interaktif. Kelima, pembuatan grafis dan desain visual. Keenam, pengorganisasian aset digital. Pada slide berikutnya, peran tim produksi yaitu meliputi yang pertama, project manager atau koordinasi keseluruhan proyek. Kedua, kreatif atau ART, direktur atau arah visual dan kreatif. Ketiga, UI atau UX, desainer.
atau desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Keempat, programmer atau developer atau fungsi dan integrasi sistem. Kelima, animator, sound engineer, QA tester atau eksekusi teknis dan uji kualitas. Pada slide berikutnya, tantangan produksi. Yang pertama, teknis, yaitu kompatibilitas, performa, keamanan data. Kedua, manajerial, yaitu waktu, anggaran, komunikasi tim. Ketiga, solusi. Yang pertama ada technical assessment, CI atau CD, dokumentasi teknis. Kedua, agile atau waterfall, komunikasi jelas, risk management. Pada slide berikutnya, tahap 3, post production, pasca produksi. Tujuannya yaitu penyempurnaan hasil dan finalisasi produk. Aktivitas utamanya meliputi yang pertama ada editing video dan audio, kedua efek khusus dan compositing, ketiga rendering final, keempat integrasi dengan sistem, kelima testing dan revisi. Pada slide berikutnya, proses editing, yaitu meliputi yang pertama ada video atau logging raw, color grading, efek, titling, kedua audio atau noise reduction, mixing, mastering, ketiga software umum atau Adobe Premiere, After Effects, Audition, DaVinci Resolve. Slide berikutnya, integrasi dan uji coba, yaitu meliputi yang pertama integrasi sistem atau API, database, CMS, analytics, kedua testing, fungsional, usability, compatibility, performa, security, finalisasi, QA final, dokumentasi, backup, relasi. Pada slide berikutnya, hubungan antar tahapan. Yang pertama, production atau panduan eksekusi dan sumber daya. Kedua, production, post atau kualitas hasil dan efisien editing. Ketiga, post pre atau feedback loop untuk perbaikan proyek selanjutnya. Pada slide berikutnya, metodologi proyek, yaitu meliputi yang pertama waterfall, stabil berurutan, ketiga agile, fleksibel, iteratif, ketiga hybrid, kombinasi keduanya sesuai kebutuhan proyek multimedia. Pada slide berikutnya, kolaborasi antar tahapan. Yang pertama, manfaat, konsistensi visi, efisien, inovasi. Kedua, strategi, tim terintegrasi, komunikasi, lintas fase, dokumentasi bersama. Ketiga, teknologi bantu, Figma, Trello, Git, Frame.io, Teams atau Slack. Pada slide berikutnya, studi kasus aplikasi multimedia akademik. Tujuannya, panduan interaktif bagi mahasiswa baru. Tahapannya meliputi yang pertama, pre-analisis kebutuhan, storyboard, UI atau UX. Kedua, production, video, tutorial, animasi, coding, interaktif. Yang ketiga, post, editing, integrasi, sistem, testing. Yang keempat, hasil, aplikasi web edukatif terintegrasi dengan sistem akademik. Pada slide berikutnya, kesimpulan. Pertama, setiap tahap saling terkait dan menentukan kualitas akhir. Kedua, pre-production atau fondasi.
production atau eksekusi, post-production atau penyempurnaan. Ketiga, kunci sukses. Perencanaan matang, kolaborasi lintas disiplin, dan evaluasi berkelanjutan. Itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Lebih salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.